Halo dokter, selamat sore. Perkenalkan, kami dari perwakilan Tutor 7 ingin mempresentasikan hasil proposal inovasi kami. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naufal Adam Basyair sebagai mahasiswa. Nama saya Rizwan Rotary Farsal sebagai masyarakat. Nama saya Alia Darmaninda, beserta rekan saya, Respiransa, Nadia, dan juga Nindya, sebagai presenter proposal inovasi. Dan di sini terdapat nama-nama dari Tutor 7 juga. Baik dokter, kami akan langsung memulai presentasi kami. Hmm, oh gini ya kondisi diabetes di Indonesia tuh. Serem juga ya. Dari tadi serius banget, lagi apa sih? Oh, ini Kak, kebetulan aku lagi belajar tentang diabetes nih dari poster ini. Atau orang umum biasanya kenal dengan penyakit kencing manis. Oh iya, emang kenapa dengan diabetes? Jadi gini Kak, diabetes itu angka kejadiannya cukup tinggi nih di Indonesia, sekitar 2% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan ternyata angka ini terus meningkat loh setiap tahunnya. Diabetes itu merupakan penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena asupan energi dan penggunaannya yang tidak seimbang sehari-hari. Hal ini meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh menjadi sangat tinggi. Lebih parahnya lagi, penderita baru merasakan dan sadar terhadap penyakit diabetes ini setelah ada komplikasi ke organ yang lainnya. Jadi, pasien biasanya baru pergi ke dokter setelah penyakit diabetes ini menimbulkan banyak gejala dan fungsi tubuh pasien ini sudah mulai menurun. Padahal, kondisi ini sebetulnya bisa dimulai dari 10 tahun sebelumnya. Wah, menyeramkan juga ya. Itu banyak di kota kali, di desa kayaknya nggak ada. Oh, tentu tidak, Kak. Diabetes ini secara regional dilihat dari hasil riset Kemenkes di Riskesdas 2018 menunjukkan hasil yang bervariasi, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Jadi, nggak hanya di kota aja nih, Kak. Oh, ternyata gitu ya. Kalau begitu, tanda diabetes itu apa aja sih? Biar saya nanti kalau sudah dapat tanda-tandanya bisa langsung berobat. Nah, kalau kakak ingin mengetahui tentang tanda-tanda diabetes, kita bisa lihat nih informasi ini. Oke, jadi untuk tanda-tanda diabetes, ingat serbu bersama. Satu, sering merasa haus. Dua, rasa lapar yang berlebihan. Tiga, buang air kecil terus-menerus. Empat, berat badan turun tanpa penyebab yang jelas. Lima, rasa lelah yang berlebihan. Dan enam, pandangan mata yang kabur. Oh, jadi kalau diabetes ingat serbu bersama ya. Menyeramkan juga ya penyakit ini. Apa mungkin ada pencegahannya? Ada dong, Kak. Nah, untuk tindakan pencegahannya, kita bisa ingat cermat. Cek kondisi kesehatan secara berkala sesuai anjuran dokter, enyahkan alkohol, asap rokok, dan makanan berkalori tinggi dalam keseharian, rajin berolahraga minimal 150 menit per minggu, mengonsumsi nutrisi yang seimbang dan mencukupi kebutuhan tubuh, lakukan istirahat yang cukup, dan hindari stres, dan tetap lakukan pola hidup sehat. Jadi, yang terpenting untuk pencegahan diabetes ini, kita harus berperilaku aktif, sering berolahraga, sering melakukan aktivitas fisik, lalu menjaga pola makan sehat dengan ingat 3J, jumlah, jenis, dan jadwal, serta harus sering berkonsultasi atau check up secara rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh, jadi check up itu harus rutin ya? Tapi saya suka lupa, lagi pula di puskesmas terdekat juga suka lama. Nah, ngomong-ngomong tentang check up, aku sama teman-teman lagi buat suatu inovasi nih, Kak. Biar check up-nya bisa dilakukan lebih mudah, lebih terukur, dan lebih teratur. Wow, keren. Inovasi apa tuh? Nah, kalau kakak pengen tahu lebih lanjut tentang inovasinya, sebentar ya, Kak, aku panggil teman-temanku dulu. Teman-teman, ini kakaknya pengen tahu nih tentang inovasi kita.
Halo Kak, perkenalkan kami dari Tutor 7 akan memberitahu tentang proposal inovasi yang kami buat, yaitu mengenai Health App. Jadi latar belakang kami membuat proposal inovasi ini adalah karena fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia ini yang meliputi puskesmas, praktek dokter umum, praktek dokter gigi, dan juga klinik pratama, dan khususnya ini pada puskesmas, masih belum melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Nah, puskesmas sendiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya preventif juga promotif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Nah, definisi puskesmas ini adalah menurut Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Sedangkan itu, untuk peran dan fungsi puskesmas secara idealnya adalah untuk membangun angka kesehatan dan juga pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakat. Nah, namun saat ini pelaksanaan fungsi dari puskesmas tersebut masih belum berjalan dengan baik pada beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya kelengkapan dan fasilitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat juga masih cukup kurang. Nah, di Indonesia sendiri, jumlah puskesmas berdasarkan data profil kesehatan kementerian, yaitu adalah mencapai 9.993 unit pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.623 unit telah memiliki layanan rawat inap, serta masih ada persebaran puskesmas yang tidak merata pada 17 provinsi di Indonesia. Nah, maka dari itu nih Kak, kita membuat sebuah health ad yang memiliki tujuan dan manfaat yang sangat baik. Tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu sendiri, terutama di pelayanan kesehatan yang utama atau yang primer, atau bisa juga salah satunya adalah puskesmas. Nah, yang kedua itu adalah untuk memanfaatkan atau memberdayakan sumber daya teknologi yang saat ini sedang marak-maraknya nih. Dan yang ketiganya itu merupakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dari segi pencegahan maupun promotif, sehingga dapat nantinya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian ada juga nih manfaat dari health app ini. Nah, manfaatnya yaitu nantinya dia bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tingkat fasilitas kesehatan pertama, kemudian meratakan tingkat kesehatan di Indonesia, lalu bisa meningkatkan juga taraf kesehatan yang ada di Indonesia, serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang ada di suatu wilayah tertentu. Nah, berikutnya, inovasi yang kami bawa itu berasal dari beberapa hal. Nah, jadi kan di masa sekarang ini kemajuan teknologi dan jaringan internet itu semakin mumpuni, sehingga segala sesuatunya bisa terhubung secara global tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Kemajuan teknologi ini tentunya membawa banyak manfaat untuk banyak aspek atau untuk banyak hal, salah satu di antaranya adalah kesehatan. Nah, berbagai negara termasuk Indonesia telah mulai mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi atau yang dikenal juga dengan telemedicine. Nah, telemedicine ini berusaha untuk mempermudah komunikasi sehingga mengurangi akomodasi dan transportasi dalam dunia kedokteran di Indonesia. Penggunaan telemedicine ini tentunya bisa digunakan di beragam lini pelayanan kesehatan. Salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan primer, yaitu puskesmas. Nah, harapannya telemedicine ini dapat meningkatkan efektivitas maupun kinerja dari puskesmas itu sendiri. Telemedicine ini kami harapkan bisa memfokuskan puskesmas
fungsinya yaitu untuk preventif dan juga untuk promotif. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan itu ada beragam sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh kecamatan atau wilayah kerjanya. Mungkin bentuknya bisa berupa edukasi ataupun bisa berupa penyuluhan. Nah, tentunya untuk dapat mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan oleh wilayah kerja Puskesmas tersebut, perlu dilakukan asesmen. Nah, kami berusaha untuk Baik, selanjutnya adalah prototipe model inovasi. Jadi HELP itu apa? HELP ini adalah aplikasi untuk mengintegrasikan kondisi kesehatan dan riwayat penyakit pasien dengan fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas, klinik utama, dan rumah sakit tipe C. Tujuannya adalah untuk menyimpan data rekam medis pasien, menghadirkan transparansi kondisi kesehatan pasien, dan mendeteksi dini risiko mengalami penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup yang tidak baik atau metabolic syndrome. Nah, selanjutnya adalah working model. Ya, jadi isi HELP ini nanti HELP akan menghasilkan sebuah data, di mana data ini dapat merepresentasikan pola hidup pasien dan mengetahui resiko penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, gangguan jantung, dan penyakit lainnya. Adapun data hasil rekam medis pasien akan tampil di akun Health App, di mana sumber data tersebut merupakan hasil screening pasien dan dikomunikasikan ke tenaga kesehatan terkait untuk kemudian diinterpretasikan sesuai kondisi pasien. Data tersebut akan terintegrasi pada aplikasi yang ada pada perangkat ponsel pasien. Nah, pada laman pengguna atau user akan tampil interpretasi hasil screening, risiko penyakit metabolik, dan arahan terapi non-farmakologi seperti pola hidup yang lebih sehat. Oke. Selanjutnya adalah prototipe model inovasi. Jadi HELP ini dapat diakses pada perangkat Android dan iOS melalui Play Store dan App Store. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat menunjang fungsinya. Setelah memasang aplikasi, pengguna diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi biodata diri. Setelah terdaftar, pengguna harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi menggunakan biodata yang telah terdaftar dalam sistem. Nah, aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang dapat menunjang fungsinya. Apa saja fiturnya? Oke, jadi fitur-fitur dalam Health App ini diantaranya adalah yang pertama itu ada fitur untuk pengambilan data screening awal. Jadi pengguna akan diberikan beberapa pertanyaan seperti halnya pada pemeriksaan history taking biasanya untuk penyakit-penyakit metabolik. Nah, fitur ini akan muncul bersamaan dengan pengisian data diri saat pasien pertama kali login aplikasi. Gitu. Selanjutnya adalah fitur penyimpanan rekam medis pasien, di mana riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu pasien tersimpan pada fitur tersebut. Pengisian rekam medis pasien ini dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terkait, yang nantinya data rekam medis tersebut dapat dilihat oleh pasien. Media ini juga dapat memfasilitasi komunikasi antara pasien dan dokter, di mana pasien bisa menanyakan beberapa hal kepada dokter dan begitu pun sebaliknya. Dokter dapat memberikan penjelasan kepada pasien. Nah, pada fitur ini juga dilengkapi dengan video call sehingga pasien dan dokter dapat langsung bertatap muka secara daring. Fitur mengenai yang terakhir adalah fitur mengenai rekomendasi lifestyle dan pencegahan dari penyakit metabolik. Rekomendasi disesuaikan dengan kondisi terkini kesehatan pasien, di mana terdapat algoritma untuk menentukan rekomendasi terhadap pasien. Rekomendasinya bisa berisi tentang pola hidup sehat, kemudian seperti pola makan sehat, pola tidur yang baik, dan pola aktivitas. Oke, terima kasih. Nah, jadi gitu Kak, inovasi dari Tutor 7. Gimana nih Kak inovasinya? Wah, keren sekali, sangat bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman dari Tutor 7, keren. Ya, semoga inovasi dari kami bisa bermanfaat ya Kak, bagi kakak dan bagi masyarakat Indonesia. Oke, mungkin sekian Dok presentasi dari Tutor 7. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja selama proses presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dari dokter dan teman-teman semuanya. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.